Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tututi Puji Astuti dengan NIM 2015106010118 kelas manajemen agribisnis G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik lapang dengan judul Manajemen Agribisnis on Farm pada usaha tani budidaya ikan lele di Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya yang tersebar luas di wilayah kawasan Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian adalah seluruh kegiatan manusia yang di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kelautan. Pertanian sendiri memiliki dua arti, yaitu dalam arti sempit merupakan pertanian yang hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan. Tetapi menurut Mu'alim 2021, pertanian dalam arti luas merupakan suatu pertanian yang tidak hanya pada kegiatan budidaya tanam saja, melainkan mengelola di bidang peternakan dan perikanan yang memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan. Salah satu subsektor pertanian yang menyumbang PIBD cukup besar adalah subsektor perikanan. Usaha perikanan dalam budidayanya terdapat ikan air laut dan air tawar. Salah satu spesies budidaya ikan air tawar yang ekonomis, mudah dibudidaya, memiliki protein tinggi dan digemari masyarakat, yaitu ikan lele. Sehingga usaha tani budidaya ikan lele ini banyak digemari oleh masyarakat. Dengan banyaknya masyarakat yang membudidayakan ikan lele ini memberikan dampak juga pada para petani, yaitu dengan sulitnya pada pemasarannya. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk meneliti penerapan manajemen on-farm pada usaha tani budidaya ikan lele di Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Yang kedua, gambaran umum usaha tani budidaya ikan lele di Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Usaha tani budidaya ikan lele ini dimiliki oleh Bapak Amin Saifuddin yang lokasi usahanya berada di RT 05 RW 02 Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Usaha tani budidaya ikan lele ini sudah berdiri atau sudah mulai beroperasi pada 5 tahun terakhir atau sudah pada tahun 2016. Usaha ini didirikan yang awalnya bertujuan untuk menambah penghasilan. Usaha budidaya ikan lele ini merupakan usaha milik pribadi yang pengelolanya masih dikelola secara pribadi dengan tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri. Sehingga pada usaha tani budidaya ikan lele ini belum mengambil tenaga kerja dari luar keluarga. Seperti pada bagian struktur organisasi usaha tani budidaya ikan lele yang ada di gambar ini, Bapak Amin Saifuddin selaku kepala usaha yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha tani budidaya ikan lele dan dibantu dengan 2 karyawan, yaitu ada Ibu Arsinam dan Bapak Mustamin. 2 karyawan ini termasuk dalam karyawan tetap karena selalu terlibat dalam proses budidaya, mulai dari pembenihan atau setelah pembibitan hingga pada pemasaran. Usaha tani budidaya ikan lele ini termasuk usaha yang masih sederhana, di mana usaha tani ini belum didukung dengan teknologi yang dapat memudahkan dalam proses budidaya. Pemilik usaha dalam menjalankan usaha ini menghadapi kendala atau permasalahan seperti perubahan cuaca yang ekstrim atau pada pergantian musim, sehingga kondisi ikan lele ini dapat stres atau terserang penyakit. Selain itu juga terkendala pada saat musim panen atau ikan lele yang ada di pasar ini cukup banyak sehingga harga ikan lele ini turun. Pada pembahasan laporan praktik lapang ini, saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, manajemen produksi pada usaha tani budidaya ikan lele di Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Yang kedua, manajemen keuangan usaha tani ikan lele di Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Yang ketiga,
Manajemen pemasaran usaha tani ikan lele di Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Dan yang keempat, manajemen kemitraan usaha tani budidaya ikan lele di Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Pada manajemen persediaan input, pemilik usaha melakukan penyediaan input untuk melakukan kegiatan budidaya ikan lele. Untuk jenis input yang dibutuhkan seperti pada betel tersebut yaitu ada bibit lele, pakan, dan juga vitamin. Untuk bibit lele diperoleh dari petani bibit, dan untuk pakan dan vitamin diperoleh dari toko pertanian atau toko yang menjual pakan ternak yang ada di sekitar lokasi usaha. Karakteristik dari bibit lele ini memiliki pergerakan yang lincah sehingga menunjukkan kualitas dari ikan lele. Untuk penyimpanan pakan lele ini harus disimpan pada tempat yang kering sehingga untuk menghindari pakan menjadi lembab. Untuk yang kedua ya ini ada manajemen produksi. Pada manajemen produksi usaha tani ikan lele, dalam menjalankan usaha tentunya membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan usahanya. Sumber daya manusia atau tenaga kerja usaha tani ini memerlukan 3 tenaga kerja dalam pengolahan usaha, seperti pada bagian pengurus organisasi usaha tani budidaya ikan lele ini, yaitu pada kepala usaha atau penanggung jawab sepenuhnya, yaitu pada Pak Amin Saifuddin. Untuk tenaga kerja sebagai perawatan atau pemasaran yaitu pada Bu Sinem dan Pak Mustamil. Pada produksi usaha tani ikan lele ini, tenaga kerjanya ini masih belum menggunakan alat pelindung diri atau belum menerapkan K3 dengan baik, seperti masih minimnya penggunaan sepatu boot, topi, sarung tangan dalam perawatan ikan lele. Untuk waktu kerja pada setiap tenaga kerjanya ini tidak menentu atau sesuai dengan keadaan dari tenaga kerjanya. Tabel berikut merupakan komponen biaya yang dibutuhkan untuk menjalani usaha tani budidaya ikan lele. Maka diperoleh total biaya sebesar 5.245.000. Untuk menghitung pendapatan, yang pertama kita mencari total penerimaan pada usaha tani. Total penerimaan ini diperoleh dari harga jual dikalikan dengan besarnya atau jumlah dari produksi. Di sini harga jual ikan lele yaitu sebesar 16.000 per kilogram dengan satu kali panen menghasilkan 1.000 kg ikan lele, maka total penerimaannya sebesar 16 juta rupiah. Di mana pendapatan di sini merupakan total dari penerimaan dikurangi dengan total biaya. Tadi total penerimaannya sebesar 16 juta dan total biayanya sebesar 5.425.000, maka total pendapatan usaha tani budidaya ikan lele ini sebesar 10.755.000 dalam satu kali panen. Suatu usaha perlu adanya dilakukan analisis untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk dijalankan. Analisis yang digunakan untuk perhitungan ini yaitu R/C rasio. Perhitungan R/C rasio pada usaha tani budidaya ikan lele ini seperti pada slide berikut, yaitu dengan perbandingan antara total penerimaan dibagi dengan total biaya dengan diperoleh nilai 2,9. Berdasarkan perhitungan R/C rasio diperoleh nilai sebesar 2,9 yang menunjukkan lebih dari 0, maka dapat diambil keputusan bahwa usaha tani budidaya ikan lele di Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan layak untuk dijalankan. Pembahasan yang ketiga yaitu manajemen pemasaran pada usaha tani budidaya ikan lele. Pemasaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Perpindahan barang dari produsen ke konsumen melalui saluran pemasaran. Pada usaha tani budidaya ikan lele ini, pemasaran yang menggunakan 2 saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran langsung ke konsumen dan melalui pengepul. Jenis saluran pemasaran yang digunakan yaitu saluran pemasaran sederhana. Seperti pada bagian
berikut ini, di mana pada saluran pemasaran langsung ke konsumen yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Dengan saluran pemasaran yang kedua yaitu pada saluran pemasaran melalui tengkulak atau pedagang pengepul. Bahasan yang keempat yaitu manajemen kemitraan pada usaha tani budidaya ikan lele. Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, memerlukan, dan memperkuat. Kemitraan sendiri memiliki manfaat untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, terutama usaha dalam skala kecil. Usaha tani budidaya ikan lele ini melakukan kemitraan dengan pihak penyedia input dan pihak pemasaran. Kemitraan pada penyediaan input bermitra dengan petani bibit lele. Kemitraan dengan bibit lele ini sudah dijalin sejak awal pemilik usaha mendirikan usahanya. Dengan adanya kemitraan dengan bibit lele ini memudahkan pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhan input produksi atau bibit lele. Kemitraan yang kedua yaitu kemitraan pada pemasaran. Pemilik usaha melakukan kemitraan dengan pedagang pengepul sehingga pemilik usaha ini mudah dalam memasarkan produknya, dan pemilik usaha ini juga memudahkan dalam menetapkan harga sehingga pemilik usaha ini tidak kebingungan dalam memasarkan hasil produksinya. Untuk yang terakhir ini pada penutup, dapat disimpulkan manajemen produksi usaha tani budidaya ikan lele terdiri dari manajemen pengadaan input dan manajemen proses produksi, di mana biaya tetap yang digunakan sebesar Rp3.620.000 dan biaya variabel sebesar Rp3.250.000. Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp10.755.000 dengan harga jual ikan lele sebesar Rp16.000 per kilogram. Sistem pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk ini dengan menggunakan saluran pemasaran yang sederhana. Pemilik usaha melakukan kemitraan dengan petani bibit pada penyediaan input dan pedagang pengepul pada pemasaran dengan kemitraan sederhana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.